Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang karena Allah memberikan segala macam kenikmatan sehingga kita bisa sama-sama hadir kumpul dalam majlis ta'lim Raudhatul Azhar meneruskan pembacaan kitab hadis Arba'in Nawawiyah berisi tentang hadis-hadis Nabi, 42 hadis yang dijadikan sebagai pegangan prinsip dalam menjalani kehidupan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling Allah cintai dari nabi-nabi yang lain, Nabi dengan jumlah umat paling banyak dibanding nabi-nabi yang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad juga menjadi nabi yang mendapatkan jatah umatnya masuk surga paling banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kemarin pembahasan sampai ke hadis 24. Hadis ini hadis qudsi, hadisnya cukup panjang. Isi dan cakupannya singkatnya adalah tentang ketidakbolehan, keharaman kita berbuat zalim, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dzar. An Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang keluar dari mulutnya Nabi itu nanti dibagi menjadi 3 kategori. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu nanti dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah dalam bentuk Quran. Nabi mengumpulkan sahabat, kemudian berkata, tulis ayat ini di tempat ayat yang berbicara tentang ini dan seterusnya, di pelepah kurma, di kulit hewan, apa saja alat-alat dan media yang bisa ditulis pada saat itu. Kemudian yang kedua, hadis itu dalam bentuk atau wahyu yang Nabi terima, yang Nabi ucapkan dalam bentuk hadis nabawi, atau wahyu yang Allah berikan maknanya dari Allah tapi Nabi memilih lafadznya sendiri, dan itu dinisbatkan kepada Nabi yang bersabda. Sedangkan yang ketiga ini sebagaimana hadis yang kita baca itu hadis qudsi, Nabi yang meriwayatkan atau Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, maknanya Nabi pilih atau lafadznya Nabi pilih, namun Nabi nisbatkan kepada Allah bahwasanya ini adalah Allah yang berfirman. Maka coraknya kalau misalnya membedakan di antara 3 tata bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, oleh hadis nabawi dan hadis qudsi, itu berbeda-beda, menunjukkan bahwasanya Nabi wahyu itu murni diberikan oleh Allah. Wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri sampai umur 40 tahun atau Nabi Muhammad sendiri itu memiliki sifat ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maka tidak mungkin ilmu yang Nabi ucapkan setelah beliau umur 40 tahun itu hasil dari belajar, hasil dari membaca, tidak mungkin. Maka sifat Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bagi beliau itu adalah kesempurnaan.
Orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi mendatangkan ilmu yang dipelajari oleh seluruh umat manusia yang bisa baca dan bisa nulis. Kecuali kalau bagi kita misalnya sifat tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu sifat yang kekurangan. Isi hadisnya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Kata Allah, wahai hambaku, saya mengharamkan berbuat zalim. Maka Allah itu wa ma rabbuka bidzallabil lil abid, tidak menzalimi hambanya. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, oleh Allah akan dicatat dan akan mendapatkan balasannya. Begitu pula sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, itu ada catatannya. Meski untuk hal keburukan bisa dihapus dengan bertaubat, dengan beristighfar, dan seterusnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji atom saja, maka akan melihat balasannya nanti di hari kiamat. Begitu pula sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau berbuat keburukan maka akan melihat balasannya di hari kiamat. Maka Allah di sini mengawalinya, Allah yang Maha Kuasa itu mengharamkan perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri, sehingga Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Kemudian kata Allah, dan saya mengharamkan, menjadikan perbuatan zalim itu di antara kalian sesuatu yang haram, baik menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain. Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tidak sesuai dengan tempatnya. Maka fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim di antara kalian. Keterusannya hadis, ya ibadi kullukum dhallun. Wahai hambaku, kata Allah, semua kalian itu adalah orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah, berikan taufik dan hidayah, sehingga mudah dalam menerima kebenaran, sehingga mudah dalam melakukan kebaikan. Maka setiap panggilan sholat, misalnya hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, kita diperintahkan untuk menjawabnya oleh Nabi dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan dan daya bagi kita untuk melakukan kebaikan. Begitu pula tidak ada kekuatan dan daya untuk meninggalkan kemaksiatan, kecuali atas taufik dan hidayah yang Allah berikan. Maka Allah fastahduni ahdikum, mintalah kalian hidayah kepadaku, maka akan saya berikan. Sehingga di dalam surat Al-Fatihah kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Meminta hidayah kepada Allah minimal dalam satu hari 17 kali dalam sholat wajib, belum lagi dengan sholat-sholat sunnah atau dengan wirid yang kita baca misalnya dalam satu hari ketika ada surat Al-Fatihahnya. Ihdinas siratal mustaqim bisa berarti, ya Allah berikanlah saya petunjuk kepada jalan yang benar kalau memang belum berada di jalan yang benar. Kalau sudah, maka makna ihdinas siratal mustaqim adalah tetapkanlah saya istiqomah di atas jalan yang benar. Diberikan kekuatan hatinya untuk tetap istiqomah berada dalam jalan yang benar. Begitupun setelahnya, ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, kata Allah, hakikatnya semua kalian itu lapar, kecuali yang saya beri makan. Fastat'imuni ut'imkum.
maka mintalah makanan kepadaku, kata Allah, maka kalian akan saya beri makanan. Misalnya manusia itu yang bisa dilakukan hanya berusaha. Petani menanam padi, nanam jagung, nanam yang lain-lain. Adapun untuk mencapai hasil, padi bisa berbuah, buahnya itu bebas dari hama dan lain-lain, itu murni atas pemberian dari Allah. Murni atas pemberian dari Allah. Allah tidak menginginkan adanya kemarau, Allah menurunkan hujan, tidak menurunkan hama, maka petani berhasil panennya. Sehingga Allah berikan contoh, misalnya di zaman Nabi Yusuf, di zaman Nabi Musa, bagaimana kekeringan terjadi. Di zaman Nabi Yusuf 7 tahun subur, semua yang ditanam itu tumbuh dan berbuah. Tetapi 7 tahun setelahnya kering, tanpa menghasilkan apapun, penghasilan bumi, yang mana itu berasal dari mimpi yang didapatkan oleh sang raja. 7 sapi gemuk kemudian dimakan oleh 7 sapi kurus. Akhirnya dimaknai atau ditakwil oleh Nabi Yusuf dengan 7 tahun masa subur, kemudian 7 tahun masa kemarau. Sehingga oleh Nabi Yusuf dimanfaatkan 7 tahun masa subur untuk menanam sebaik mungkin, untuk memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian hasil panen di 7 tahun subur itu tidak dihambur-hamburkan, digunakan secukupnya, sisanya ditabung, sisanya disimpan untuk menghadapi 7 tahun di masa kemarau. Begitu juga kita, misalnya ketika memang diberikan kelonggaran, maka ada yang disisakan untuk dana-dana darurat, karena tidak tahu apa yang akan dihadapi ke depan. Kullukum ja'i' illa man at'amtu. Kemudian setelahnya, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu tidak berbusana kecuali yang Allah berikan busana, yang Allah berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, akan saya berikan. Maka kalau di sebagian ulama itu kemudian mengambil dari hadis ini, menyimpulkan bahwasanya kita ketika minta kepada Allah itu minta apa saja. Bahkan misalnya di rumah lagi nggak ada garam, nggak ada minyak misalnya, ya Allah di rumah nggak ada garam, nggak ada minyak, saya tolong berikan saya garam dan minyak ya Allah. Bukan berarti kemudian melepaskan berusaha dan ikhtiar, tidak, tetapi supaya hati ini gantungnya selalu kepada Allah. Selalu yang diharapkan itu adalah karunia dan kebaikan yang Allah berikan, bukan dari yang lain. Maka hal-hal kecil yang kita hadapi ketika menemukan kesulitan apapun itu, selalu minta kepada Allah, karena di sini Allah sendiri yang minta. Makanya di dalam satu bait itu disebutkan, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Karena Allah itu kalau nggak diminta marah, kalau manusia sebaliknya, kalau diminta terus menerus ya marah. Maka kalau Allah nggak diminta, justru Allah, loh kok ini nggak minta-minta. Karena sifat manusia itu hamba. Hamba itu tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya apapun. Sehingga sifat normalnya seorang hamba adalah meminta, adalah menunjukkan ketidakmampuan yang dia miliki, yaitu dengan berdoa. Sehingga dalam hadis lain Nabi menyatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dan inti dari ibadah. Karena ketika seseorang berdoa berarti menunjukkan sisi kelemahannya,
sisi ketidakmampuannya. Ya Allah, saya nggak bisa untuk ini, maka bantulah, dan seterusnya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Terus kata Allah, wahai hambaku, engkau itu sering buat salah, baik di malam hari ataupun di siang hari, karena Allah yang menciptakan. Maka Allah tahu sifat-sifat manusia. Dititipkan ada sifat hewan di dalam diri manusia, ada sifat malaikat yang suka kebaikan, sifat hewan yang suka menyakiti orang lain. Kemudian juga ada sifat iblis yang suka menipu, suka dan seterusnya, kejahatan. Maka dalam satu waktu sering terjadi pertempuran di dalam diri manusia antara sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk yang dia miliki. Sehingga di dalam hadis qudsi ini dinyatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian itu biasa berbuat salah, baik di malam hari ataupun di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan Allah sudah mengumumkannya. Dan saya memaafkan seluruh dosa yang engkau perbuat, dengan syarat taubat tentunya, dengan syarat menyesali perbuatan salah yang kita lakukan selama ini, yang memang sudah lewat, dan memperbaiki di sisa umur yang ada. Apalagi momennya ini, misalnya kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka dengan harapan dalam memasuki bulan suci kita setidaknya dosa yang pernah kita lakukan itu berkurang. Bahkan dosa itu misalnya ketika dosanya adalah dalam bentuk mensekutukan Allah, bisa taubat dengan cara masuk Islam, dengan cara bersyahadat. Dosa besar apapun itu ada cara untuk dimaafkannya oleh Allah. Kalau sesama manusia, maka dengan meminta maaf. Kalau ada hubungan yang hukukul adami, maka dikembalikan. Kalau ada yang dalam bentuk misalnya ngomongin dan seterusnya menyakiti hatinya, maka bisa dimintakan maaf dan seterusnya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Maka beristighfarlah, kata Allah, maka mintalah ampunan kepadaku, maka dosamu akan saya maafkan. Nabi sendiri yang memiliki sifat maksum, tidak melakukan dosa, Nabi sendiri dalam satu hari itu, dalam satu hadis dinyatakan 70 kali beristighfar. Di hadis lain 100 kali setiap harinya. Rutin astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, minimal 70 atau 100 kali. Padahal Nabi maksum. Salah satunya supaya ditiru oleh umatnya, ditiru oleh kita, bahwasanya Nabi yang maksum saja beristighfar, apalagi kita yang penuh dengan perbuatan salah, perbuatan dosa, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka di sini Allah sudah mengumumkan, fastaghfiruni aghfir lakum. Minta maaf, maka akan Allah maafkan. Meminta ampunan, maka akan Allah ampuni dosanya sebesar apapun. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kemudian yang setelahnya, wahai hambaku, apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dilakukan oleh hamba Allah, itu kata Allah, lan tablughu durri, kalian tidak akan membuat Allah itu susah, tidak akan membuat madharat kepada Allah. Sebagaimana apapun yang dilakukan manusia tidak akan memberikan manfaat kepada Allah sedikit pun. Kekuasaan Allah itu tidak tergantung dengan taat atau tidaknya manusia. Mau seluruh manusia misalnya taat setaat para nabi, maka itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun.
Sebagaimana seandainya seluruh umat manusia itu bermaksiat sebagaimana Fir'aun misalnya, maka itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Karena hakikatnya manusia, dunia, bumi yang kita tempati di alam semesta, di tata surya itu sangat kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang ada di seluruh tatanan tata surya yang ada. Bandingkan misalnya dunia, bumi dengan matahari. Matahari terlihat kecil, bintang terlihat kecil karena jauh. Kalau dekat itu berkali lipat besarnya matahari, bulan, dan planet-planet lain dibanding bumi. Maka sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya manusia, hakikatnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Sebaik apapun, sejahat apapun, itu tidak akan mengurangi atau tidak akan menambah kekuasaan yang Allah miliki. Sehingga kata Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kata Allah, seandainya semua umat manusia dan jin dari awal Allah ciptakan, misalnya dari Nabi Adam sampai hari kiamat, itu semuanya ala atqa qalbi rajulin, hatinya adalah hati orang baik, perilakunya adalah perilaku malaikat dan para nabi, taat kepada Allah, tidak melanggar perintah Allah, dan seterusnya. Maka mazada dzalika fi mulki syai'a, kata Allah, itu semua tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Karena hakikatnya ibadah yang kita lakukan, kita tidak memberikan manfaat apapun kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, berzikir, baca Quran, itu bukan Allah yang butuh untuk kita ibadah, tetapi kita yang butuh kepada Allah. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang tidak memiliki apa-apa, sehingga kita butuh Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pemberi, dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, seandainya kalian semua dari awal Allah ciptakan hingga akhir kiamat, baik bangsa manusia atau bangsa jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, hatinya itu sangat jahat, sejahat-jahatnya hati, sebagaimana hati syaitan misalnya, maka mana qasadzalika min mulki syai'a, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Karena hakikatnya bumi yang kita tempati itu kalau diukur dengan tatanan surya, dengan planet-planet lain, dengan dengan luasnya alam semesta, itu tidak ada apa-apanya. Kalau Nabi ibaratkan di dalam hadis lain, bumi itu bagaikan cincin yang dijatuhkan di padang pasir. Kira-kira itulah sebesar bumi dibanding dengan tatanan surya yang Allah ciptakan. Tidak ada apa-apanya, sulit untuk menemukannya. Apalagi kalau sudah manusia yang ada di dalamnya, lebih kecil lagi. Namun Allah berkehendak manusia itu diberikan oleh Allah pilihan, boleh untuk taat kepada Allah, boleh juga tidak. Dan nanti atas pilihan itu seseorang akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa dulu yang dipilih adalah perbuatan A, tidak perbuatan B, dan seterusnya. Bahkan
di era modern saat ini misalnya banyak orang-orang yang menentang Allah, tidak percaya dengan Tuhan dan seterusnya, baik dengan teori-teori sains ataupun tanpa itu semua. Sehingga hakikatnya kata Allah, mau kalian itu semua taat kepadaku ataupun semuanya bermaksiat kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan yang Allah miliki sedikit pun. Hakikatnya kitalah yang butuh kepada Allah. Sehingga di awal hadis kita disuruh minta. Kita itu tidak punya makanan, tidak punya pakaian, kita ini semuanya tersesat, maka mintalah itu semua kepada Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Kemudian kata Allah, kalau semua umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, baik bangsa manusia ataupun bangsa jin, berkumpul di satu tempat misalnya, kemudian fasa'aluni, semuanya minta diberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Fasa'aluni, kemudian fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu, setiap individu yang minta Allah berikan permintaannya. Ada yang minta kerajaan misalnya, minta istana, Allah berikan. Minta harta kekayaan dengan jumlah berapa, Allah berikan. Semua yang diminta oleh umat manusia dan umat jin itu Allah berikan, diminta dan diberikan dalam satu waktu. Kemudian kata Allah, mana qasadzalika mimma indi, itu semua tidak akan mengurangi kekayaan yang Allah miliki, kecuali illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahra, kecuali sebagaimana perumpamaan kalau saya punya jarumnya dicelupin ke laut, air yang nempel di jarum kurang lebih itu. Semua permintaan umat manusia dan jin kalau dituruti itu hanya mengurangi setetes, 2 tetes dari kekayaan yang Allah miliki. Sehingga dari hadis ini pun sebagian ulama tadi mengatakan apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, baik itu yang terkait hajat di dunia ataupun hajat di akhirat, minta saja kepada Allah. Minta saja kepada Allah, karena di hadis ini Allah sudah mengumumkan, disuruh minta. Mau itu garam, mau itu beras, mau itu minyak, mau itu misalnya ongkos buat mudik misalnya, mau oleh-oleh buat orang-orang di kampung belum ada, diminta pada Allah, karena di hadis ini sudah diumumkan. Ya ibadi, law annakum ya ibadi innama hiya a'malukum. Nah, di akhir hadis ini yang kemudian dijadikan sebagai pedomannya, bahwasanya apa? Wahai hambaku, kata Allah, innama hiya a'malukum, segala amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia itu adalah innama hiya a'malukum, itu semua adalah perbuatan yang kalian lakukan. Uhsiha lakum, saya hitung amal perbuatannya, yang baik berapa persen, yang buruk berapa persen. Perbuatan baiknya berapa banyak, yang perbuatan buruknya berapa banyak, dihitung. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian akan saya tunaikan, akan saya balas perbuatan yang engkau lakukan selama di dunia sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mana persentase yang lebih banyak antara kebaikan atau keburukan. Meski kalau misalnya keburukan yang lebih banyak yang sudah lampau kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk bertaubat, kita masih punya kesempatan untuk menyesali perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di masa lampau.
dengan memperbanyak istighfar. Maka salah satu amal ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, apa yang kita lakukan di dalam bulan Sya'ban, salah satunya adalah memperbanyak istighfar, supaya kita mempersiapkan hati itu bersih dari segala macam kotoran, masuk di bulan Ramadan dalam keadaan suci, sehingga bulan Ramadan lebih mudah kita untuk melakukan rangkaian-rangkaian ibadah, baik itu ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Apalagi di bulan Ramadan setan dan iblis dibelenggu, maka kita lebih mudah dalam melakukan kebaikan. Meski bukan berarti ketika dibelenggu tidak ada keburukan, karena faktor keburukan itu selain bisikan dari setan, juga bisikan dari hawa nafsu manusianya sendiri. Maka keburukan di bulan Ramadan masih tetap ada, tetapi berkurang secara signifikan. Bahkan yang unik, di beberapa rumah sakit itu melakukan penelitian, uji lapangan. Kenapa kok pas bulan Ramadan yang mampir ke rumah sakit itu